Pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Metro TV Jawa Timur, Titik Tengah, bersama saya Amanda Manuputi. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai pertahanan nasional, maka pertahanan nasional ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kemudian banyak orang berpikir bahwa masalah pertahanan ini hanya dari segi militer. Padahal tidak, pertahanan juga bisa dilakukan dari segi non-militer atau nir-militer. Salah satunya adalah dengan mewujudkannya dalam bentuk teknologi tepat guna yang dapat diterapkan untuk membangun masyarakat di negeri kita sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kita akan bahas selama 30 menit ke depan dalam program Dialog Titik Tengah sore hari ini yang akan mengangkat tema mengenai produk teknologi tepat guna UPN Veteran Jawa Timur. Dan pemirsa, nilai Titik Tengah untuk mencari solusi di tengah permasalahan bersama saya, Amanda Manuputi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Yusgiantoro Rabu 9 Mei 2012 meresmikan Teknopark UPN Veteran Jawa Timur. Teknopark adalah sebuah sarana strategis untuk mewadahi hasil karya mahasiswa atau dosen UPN Veteran Jawa Timur. Riset tersebut berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk pengabdian masyarakat. Acara peresmian juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya, serta jajaran rektorat dan guru besar UPN Veteran Jawa Timur. Dibangun seluas 4.000 meter persegi, Teknopark nantinya menjadi pusat kegiatan untuk riset hingga memamerkan produk tepat guna yang sudah dihasilkan. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai meninjau Teknopark mengatakan optimis dengan hasil karya yang ada. Terlebih saat ini banyak hasil karya yang sudah dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Saya kira ini sangat baik sekali ya. Untuk itu tadi setelah diresmikan ya, saya berharap bahwa ini nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi salah satunya tadi yang saya minta supaya masyarakat bisa melihat apa yang bisa diaplikasikan ya, karena teknologi tepat guna ini adalah teknologi yang bisa dipakai untuk kegiatan praktis masyarakat. Ya, tidak muluk-muluk teknologinya, dan ternyata itu sudah dipakai oleh pemerintah ya, dari Kementerian Daerah Tertinggal juga memakai, kemudian masyarakat juga memakai, kemudian industri juga memakai. Jadi positif sekali. Ya, saya berharap ini akan terus bisa dikembangkan nanti. Sementara itu, Rektor UPN Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto MP mengatakan, Teknopark juga untuk mewadahi agar hasil riset mahasiswa dan dosen dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi bermanfaat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan hasil penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, ataupun dari dana-dana hibah, kita wujudkan dalam implementasi teknologi tepat guna. Alhamdulillah beberapa departemen sudah menjalin kerjasama dan kita bisa manfaatkan untuk beberapa daerah di seluruh Indonesia. Sejumlah karya dosen dan mahasiswa UPN Veteran yang sudah dirasakan manfaatnya secara langsung, diantaranya teknologi berbasis jagung untuk daerah Situbondo dan Bondowoso, teknologi biogas untuk 8 wilayah termasuk Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan, serta teknologi berbasis kedelai yang sudah dimanfaatkan masyarakat hingga ke Halmahera. Dari Surabaya, Jen Simangunsong, Francelino, Metro TV. Pada episode kali ini, saat ini telah hadir bersama kami dua narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro. Pak Purnomo, Selamat sore, Amanda. Sore. Dan juga ada Rektor UPN Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto MP. Pak Teguh, selamat sore. Selamat sore. Kita berbicara mengenai pertahanan negara seperti itu. Pak Purnomo, kalau kita bicara pertahanan negara, orang umumnya hanya memahami bahwa pertahanan itu ya militer seperti itu. Tetapi sebenarnya pertahanan negara itu ada apa saja sih Pak unsurnya kalau kita bicara mengenai hal itu? Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang ancaman yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di samping ancaman militer juga ada ancaman non militer. Nah, tentu kalau ancaman itu ancaman militer dihadapi oleh militer. Ada kalanya juga ada komponen-komponen bangsa lain seperti komponen cadangan komponen masyarakat yang tentu akan membantu nanti. Tetapi kalau kita menghadapi ancaman non militer, tentu yang kita harus lakukan adalah mempersiapkan non militer untuk menghadapi
menghadapi ancaman tersebut. Jadi untuk itu salah satunya adalah meningkatkan potensi pertahanan non-militer. Seperti apa bentuknya kemudian? Potensi pertahanan non-militer ini ya tentu di luar komponen utama TNI tadi, seperti juga salah satu pemangku kepentingannya itu adalah mereka-mereka yang berada di perguruan tinggi, karena mereka-mereka itu adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup baik, dan mereka bisa memahami ancaman yang terjadi, dan mereka bisa mensikapi, dan kemudian mereka bisa secara cepat kita ajak untuk membangun satu efek penangkalan terhadap ancaman tersebut. Secara cepat diajak untuk membangun efek penangkalan. Ya. Dalam artian mengajak mereka itu bagaimana, Bapak? Salah satunya tentu yang sekarang kita lakukan itu pembinaan terhadap Universitas Pembangunan Nasional Veteran, apakah itu yang ada di Surabaya, di Yogyakarta dan di Jakarta, yang kebetulan itu pembinaan ada di bawah Kementerian Pertahanan. Saya kira mereka sudah cukup baik. Di samping mereka itu mendidik para calon-calon sarjana, mereka itu juga memberikan pendidikan latar belakang mengenai bela negara. Bagaimana mereka itu nantinya di samping memahami ilmu pengetahuan, mereka itu dapat juga mencintai bangsa dan negaranya. Baik. Mereka itu mencintai tempat di mana mereka dilahirkan. Nah, untuk itulah makanya kombinasi antara profesionalisasi dan bela negara ini memang penting sekali, dan salah satunya yang kita perlu bangga itu adalah pembinaan yang dilakukan oleh UPN. Baik, saya ke Pak Teguh sekarang. Tadi sudah disebutkan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan melalui UPN. Saat ini ada banyak karya juga yang dilakukan oleh UPN Veteran untuk mengimplementasikan karyanya seperti itu, guna mengembangkan atau guna membantu ketahanan Republik Indonesia seperti itu. Dan UPN sendiri sebagai sebuah perguruan tinggi yang dibina oleh Kementerian Pertahanan seperti itu, saat ini usahanya sudah seperti apa sih, Pak Teguh? Terima kasih. Jadi UPN Veteran Jawa Timur merupakan perguruan tinggi yang dibina secara langsung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara tegas UPN harus mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Salah satu diantaranya tadi saya sudah sampaikan oleh Pak Menteri, bahwa sebagai komponen mendukung dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mencetak sarjana-sarjana pionir pembangunan. Konsep dasarnya adalah sebagai kampus. Salah satu yang kami hasilkan di UPN sebagai lembaga pendidikan tinggi adalah menghasilkan karya-karya teknologi tepat guna yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam teknologi tepat guna yang sudah dihasilkan, terutama untuk daerah-daerah yang marginal, yang mempunyai potensi produksi pertanian baik. Nah, ini mampu secara signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, ada teknologi tepat guna. Ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat dari hasil karya dari mahasiswa UPN sendiri. Sejauh ini yang sudah dihasilkan, contoh-contoh bentuknya seperti apa, Pak? Ya, salah satu contoh yang sekarang diterapkan di 23 kabupaten di Indonesia, ini adalah teknologi biogas. Terutama pada daerah-daerah yang mempunyai ternak sapi banyak, kemudian masyarakat masih memelihara di rumah-rumah, kita buatkan kandang komunal. Satu kandang komunal ini berisi 10 sapi sampai 12 sapi, kemudian di situ kotorannya ditampung untuk diproses menjadi biogas. Secara alamiah proses biogas bisa kita lakukan dan menghasilkan gas. Gas itu dipakai untuk memasak. Kemudian gas itu juga dipakai untuk menggerakkan genset, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penerangan atau listrik. Dan limbah daripada biogas tadi bisa diproses menjadi pupuk organik. Kondisi rumah menjadi baik karena sapinya dikandangkan. Masyarakat yang mengandangkan tadi dapat energi berupa biogas untuk masak. Kemudian dia juga bisa dapat listriknya, andai kata pada daerah-daerah yang tidak tersentuh PLN, atau juga bisa mendapatkan pupuk untuk aktivitas pertanian. Baik. Sehingga kondisi lingkungan jadi bersih, limbah tidak ada, tanah subur, energi tersedia. Baik. Nah, ini yang banyak permintaan sekarang. Baik, Bapak-Bapak, kita masih akan lebih lanjut membahas mengenai teknologi tepat guna yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan juga mendukung pertahanan negara, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, program Dialog Titik Tengah akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Titik Tengah. Kita masih membahas tema kita yaitu mengenai produk teknologi tepat guna UPN Veteran Jawa Timur bersama dua narasumber yang telah hadir, yakni Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan juga Rektor UPN Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto MP. Saya kembali ke Pak Teguh. Tadi Anda sudah menyebutkan salah satu contohnya adalah dihasilkannya teknologi biogas yang kemudian hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, pada tanggal 9 Mei UPN mengadakan atau meresmikan Teknopark seperti itu. Apa ini, Pak? Ya, Teknopark yang tadi pagi diresmikan oleh Pak Menteri Pertahanan merupakan laboratorium teknologi tepat guna yang di situ ada aktivitas untuk menghasilkan teknologi tepat guna. Kemudian ada aktivitas juga memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memerlukan pemahaman atau implementasi dari teknologi tepat guna itu. Sekaligus di lantai 1 kita pakai untuk showroom. Jadi showroom itu adalah hasil karya mahasiswa atau dosen yang bisa kita lihat sewaktu-waktu dan kita peragakan prosesnya. Kemudian di situ juga bisa dilihat juga berapa kapasitasnya. Juga ada kesempatan untuk memberikan pelatihan apabila masyarakat itu memerlukan, sehingga teknologi tepat guna itu merupakan Teknopark merupakan suatu bangunan gedung yang di situ terdiri dari aktivitas-aktivitas laboratorium yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna yang diperlukan oleh masyarakat. Sejauh ini sudah berapa banyak teknologi tepat guna yang berhasil dihasilkan yang kemudian nantinya akan dipamerkan dalam Teknopark itu? Sudah banyak teknologi tepat guna yang bisa dihasilkan. Yang kami pajang sekarang ini ada 79 jenis teknologi tepat guna. Ini karya dari semua laboratorium yang ada di UPN. Dan ini kita wadai dalam tahun ini, yang sebelumnya adalah diproduksi masing-masing laboratorium dan tidak kelihatan. Nah, sekarang kita kumpulkan jadi satu. Dan kita buat showroom di bawah, sehingga masyarakat bisa melihat apa sih produk UPN. Tapi ini menarik ya, bisa kemudian menggabungkan bagaimana penelitian itu dilakukan, tetapi juga dengan interaksi langsung dengan masyarakat seperti itu. Konsepnya sebenarnya cukup menarik. Landasannya seperti apa, Pak? Sebenarnya awalnya dari penelitian-penelitian, skripsi dari mahasiswa, tesis S2 dari mahasiswa juga, yang sudah kita arahkan kepada konsep entrepreneur. Di situ para dosen sudah punya komitmen. Skripsi atau tesis atau disertasi itu sebaiknya merupakan karya ilmiah yang bisa diimplementasikan di masyarakat, utamanya untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, berawal dari konsep itu, maka skripsi atau tesis atau disertasi yang implementatif tadi dicoba oleh mahasiswa untuk diwujudkan dalam satu teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan secara mudah dan murah kepada masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Purnomo. Pak Purnomo, kalau kita sudah mendengar tadi, ini adalah bentuk-bentuk teknologi hasil karya dari generasi muda saat ini. Tetapi kemudian bagaimana bisa menggunakan atau Kementerian Pertahanan bisa benar-benar memanfaatkan teknologi tersebut yang seharusnya memang untuk masyarakat, untuk bisa mendukung benar-benar pertahanan negara kita. Jadi kalau kita lihat bahwa sebagai perguruan tinggi, UPN ini punya dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi perguruan tinggi, yaitu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dengan Tridharma perguruan tinggi ini, itu adalah dilaksanakan, yaitu penelitian dan kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu ada lagi pengajaran yang selalu dilakukan oleh UPN Veteran di dalam menghasilkan sarjana-sarjana. Yang kedua, fungsi kedua adalah sebagai kampus bela negara yang tadi kami sampaikan. Dengan adanya Teknopark ini yang diresmikan tadi pagi, maka kemudian kita berharap untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan aplikasi teknologi yang sederhana, yang tepat guna. Dan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sosial ekonomi dari masyarakat tersebut, maka tentu ini akan juga meningkatkan ketahanan ekonomi dari masyarakat tersebut. Kalau ini terus dilakukan secara kontinu, yang tadi dikatakan sudah diaplikasikan untuk 23 kabupaten, kalau ini bisa terjadi dan itu terus dilakukan untuk impian kita seluruh Indonesia, maka ketahanan ekonomi kita akan meningkat. Dan dengan demikian maka juga pertahanan kita terhadap ancaman-ancaman non-militer semacam teknologi-teknologi asing yang nantinya kita akan tergantung oleh mereka. Kalau ini kan kita tidak mungkin tergantung oleh mereka, kita tergantung oleh bangsa sendiri.
Nah, dengan demikian maka ketahanan ekonomi, ketahanan teknologi akan meningkat, dan itu tentu akan membantu untuk pelaksanaan tugas bela negara, terutama untuk meningkatkan pertahanan kita, pertahanan non militer kita. Jadi memang ada keterkaitan antara dua tugas dari UPN tersebut. Jika demikian, kalau kita memandang seperti itu, berarti kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara pertahanan, bahwa pertahanan benar-benar menjadi landasan untuk semua aspek ya di bangsa kita ya Pak ya. Benar sekali, benar sekali. Jadi kalau kita berbicara pertahanan, itu tidak semata-mata pertahanan militer, dan itu adalah tugas dari Kementerian Pertahanan, bahwa di samping pembangunan kekuatan militer juga kekuatan non militer yang seperti ini itu memang kita dambakan untuk dapat pembangunan kekuatan non militer, yaitu dengan meningkatkan ketahanan nasional dari pilar ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial ekonomi. Baik, Pak Teguh, tadi disebutkan oleh Pak Purnomo, ini adalah aspek yang sangat mendukung seperti itu. Tetapi kemudian ketika berbicara mengenai pembangunan atau pertahanan untuk kemudian mewujudkan pembangunan negara seperti itu, dibutuhkan untuk membangun sumber daya, dan itu dilakukan terus selama ini oleh UPN Veteran. Sejauh ini kalau kita bicara di luar teknologi, tapi untuk dari sisi pertama dari Tridharma untuk pengajaran seperti apa? Ya, baik, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa fungsi perguruan tinggi itu ada 3. Pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Kedua, melaksanakan penelitian. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Teknopark tadi menampung 2 kegiatan atau 2 dharma, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan di kampus secara intensif kita melaksanakan program pendidikan secara terstruktur. Semua sarana prasarana pendukung kita lengkapi secara modern. Semua sistem implementasi akademik dengan menggunakan online sistem juga. Kemudian mahasiswa interaktif ya, melalui beberapa program interaktif yang disampaikan oleh dosen, dan itu semua merupakan bagian daripada proses pembelajaran yang modern sesuai dengan landasan yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan, harus menjadi perguruan tinggi pionir pembangunan. Dan alhamdulillah kemarin baru saja diumumkan kita mendapatkan penghargaan dari Kopertis wilayah 7 sebagai perguruan tinggi unggulan. Nah, termasuk kemarin kami juga mendapatkan penghargaan dari Dikti juga sebagai perguruan tinggi yang punya hak untuk menilai sertifikasi dosen. Nah, ini sebenarnya merupakan penghargaan akibat kami melakukan kegiatan-kegiatan yang terus memajukan Tridharma secara seimbang. Termasuk Teknopark yang kita bangun ini sebenarnya merupakan keseimbangan kegiatan, sehingga dosen dan mahasiswa tidak hanya aktif di kampus saja, tapi bagaimana KKN yang dilakukan di lapangan itu membawa teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Baru-baru saja kami ke Intikta di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, Kalimantan Barat. Mahasiswa selama 2 minggu di sana membawa teknologi tepat guna yang cukup banyak. Itu dirasakan oleh masyarakat perbatasan luar biasa. Kita survei dulu potensinya di sana apa, yang belum terolahkan apa, kita dekati dengan teknologi tepat guna. Dan itu juga bisa membuat masyarakat yang berada di perbatasan merasa semakin dekat dengan negara ya? Ya, betul. Semakin dekat. Baik, Betul. kita akan lebih lanjut membahas, tapi kita harus Ya. sudah lagi Bapak-Bapak Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Titik Tengah akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saat peristiwa menyisakan tanda tanya. Ketika penyimpangan di antara kesimpang siuran, kami telusuri setiap berita. Kami dalami setiap kejadian. Kami kupas fakta apa adanya. Metro Realitas, setiap Senin dan Rabu, jam 11 malam. Ada yang mampu melihat, tapi tanpa mata. Ada yang mendengar, tapi tak mampu bersuara. Ada yang mampu bersuara, tapi suka-suka. Kami melihat, mendengar, dan bersuara dengan fakta. Metro hari ini, nilai lebih di balik berita. Setiap hari, jam 5 sore. dipersembahkan oleh
Baik, kita mulai lagi ya Bapak-Bapak yang dalam perbincangan ini, dan pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Dialog Titik Tengah. Kita masih membahas mengenai produk teknologi tepat guna UPN Veteran Jawa Timur. Pak Purnomo, kalau kita bicara mengenai produk teknologi tepat guna, tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh, mereka bahkan sudah mencapai wilayah antikong, wilayah perbatasan yang biasanya justru lebih sering terlupakan oleh ketika membicarakan mengenai pengabdian kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya menjadi langkah yang baik untuk merangkul masyarakat yang selama ini mereka merasa selalu menjadi yang terpinggirkan. Anda melihatnya bagaimana? Ini adalah langkah yang tidak hanya baik, tapi sangat baik sekali. Karena dari perspektif kita, ancaman terutama berada di daerah perbatasan. Ya. Nah, negara kita itu ada 3 wilayah perbatasan, ya, karena ada 3 wilayah perbatasan yang berhubungan dengan negara tetangga. Satu dengan Malaysia, kedua itu dengan RDTL, Republik Demokrasi Timor Leste, ketiga dengan Papua New Guinea. Nah, ini memang memiliki karakteristik berbeda-beda. Ya. Ya, dengan tentunya program Dharma Ketiga pengabdian masyarakat ke perbatasan ini tentu nanti diharapkan akan bisa meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan, dan dengan demikian akan membantu kita, ya, membantu sektor pertahanan ini di dalam meningkatkan ketahanan nasionalnya. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang, kami di sektor pertahanan itu selalu menggelar pasukan yang ada di perbatasan untuk menjaga. Tetapi justru yang kita perlukan sekarang adalah pembangunan daerah perbatasan yang kalau bisa dilakukan dengan dukungan dari UPN veteran ini, ya, baik itu yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Yogyakarta, ini akan sangat membantu sekali, ya. Dan kita harapkan ini tidak hanya nanti dilakukan di perbatasan kita dengan Malaysia, tetapi juga kita dengan RDTL, kita dengan Papua New Guinea. Karena dengan demikian maka ini akan sangat membantu sekali program pemerintah dan juga program dari Kementerian Pertahanan. Adakah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan kemudian untuk memfasilitasi hal tersebut? Selama ini UPN sudah mencapai NTK, tapi kemudian untuk wilayah perbatasan di daerah lainnya, adakah kemudian bentuk-bentuknya akan seperti apa untuk memfasilitasinya? Pasti, karena begini, untuk mencapai daerah perbatasan itu tidak mudah. Contohnya saja, misalkan kita ingin ke Miangas. Miangas itu salah satu pulau terluar Indonesia yang lebih dekat ke Filipina daripada ke Bitung, ke Manado. Perjalanan dari Manado ke Miangas itu bisa ditempuh dengan 17 jam dengan kapal perang kita. Tapi kalau kita mau ke Filipina dari Miangas itu lebih dekat, ya. Justru ini perlu difasilitasi, ya, oleh kita, ya, kepada mereka yang ingin melakukan pengabdian masyarakat, ingin melakukan penelitian di daerah perbatasan. Jadi kerjasama dan pembinaan dari kami kepada UPN terutama itu akan sangat mendukung sekali dengan membuka fasilitasi transport, fasilitasi di perbatasan. Kan di perbatasan tidak ada hotel, di perbatasan tidak ada infrastruktur, bahkan terkadang ada masalah utamanya sekarang di perbatasan itu ada 3 masalah. Satu, listrik, kedua adalah air, ketiga adalah alat komunikasi. Nah, tentu kita punya fasilitas. Nah, tentu dengan adanya kerjasama ini tentu akan membantu di sisi lain bagi mereka yang ingin melakukan pengabdian masyarakat di perbatasan. Di sisi yang lain lagi akan bisa meningkatkan ketahanan nasional mereka dengan meningkatkan ketahanan nasional di daerah tersebut. Baik, berarti perbatasan juga bukan menjadi wilayah yang akhirnya terpencil dari bagaimana kita menyebut teknologi tepat guna ini. Dan hanya tidak hanya milik dari sektor pertahanan aja, yang biasanya kalau kita ke perbatasan itu kita hanya melihat pasukan-pasukan kita. Benar. Ya, tapi kalau ada mahasiswa, ada pengabdian masyarakat, penelitian dari perguruan tinggi, itu akan sangat membantu sekali bagi masyarakat di perbatasan. Dan bentuk upaya untuk merangkul masyarakat di sana ya untuk tetap bertahan di NKRI ya, itu penting sekali, itu penting sekali. Baik, saya kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini adalah hasil karya yang dipamerkan dalam Teknopark. Tapi hasil karya ini juga adalah sesuatu yang didapatkan dari kerja keras, usaha, dan juga hasil belajar dari para mahasiswa dan juga dari para dosen tersebut. Dan harus dijaga tentu saja. Lalu bagaimana? Apakah sudah ada tindak lanjut untuk menjaga hasil karya tersebut? Jadi semua yang dipamerkan itu sebagian besar adalah hasil karya mahasiswa dan dosen, baik dari penelitian hibah yang didanai oleh beberapa kementerian atau dari karya mahasiswa dengan biaya sendiri yang sekarang diwujudkan dalam bentuk beberapa teknologi tepat guna. Tentu saja ada program lanjutan yang sekarang sudah berjalan dan sudah banyak yang dipatenkan. Jadi ada hak kekayaan intelektual
intelektual. Beberapa produk yang sudah kita hasilkan itu sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang didaftarkan di register pemerintah, sehingga itu merupakan hak patennya UPN. Yang lain yang baru ditemukan ini segera kita urus, karena memerlukan waktu juga untuk mengurus lagi itu, waktu dan biaya. Tapi ini proses terus jalan. Jadi insya Allah nanti semuanya produk-produk UPN ini akan dipatenkan. Karena itu juga merupakan syarat akreditasi perguruan tinggi. Makin banyak hak paten yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, maka makin baguslah perguruan tinggi itu dari sisi karya implementatif. Kalau untuk kemudian kita bicara mengenai tantangan yang diberikan dari Bapak Menteri tadi bahwa jangan hanya di Entikong, tapi ada daerah perbatasan lainnya juga. Bagaimana Anda menjawabnya? Jadi kami selalu mendapatkan support yang penuh dari Kementerian Pertahanan. Kami kemarin menuju ke Bawean saja, KKN di daerah marginal Pulau Bawean, yang kalau dengan kapal biasa itu kami bisa mencapai 7-8 jam. Yang kemarin kami mendapatkan bantuan gratis dari TNI AL untuk diangkut mahasiswa kita itu untuk KKN di lokasi Pulau Bawean. Ya, di sana kami dibantu oleh TNI untuk komunikasi, untuk transportasi. Jadi manunggal sekali antara mahasiswa dengan TNI, termasuk Karang Tarunanya. Kita sama-sama membenahi masyarakat. Ini suatu idealisme yang belum pernah terjadi. Ada Karang Taruna, kita ajak bersama KKN, ada TNI, kemudian ada pejabat desa, ada mahasiswa dan dosen. Dan ini bersatu padu membangun beberapa fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Pulau Bawean contohnya, ada sumber air, tapi tidak terdistribusi sampai jauh. Kita buatkan tandon. Kita buatkan pompa air naik, terus kemudian air terdistribusi dengan gravitasi menuju ke daerah-daerah yang jauh dengan pipa-pipa. Kita bawakan pipa dari Surabaya, kita bawakan tandon dari Surabaya, kita bawakan pompa juga. Ada wujud nyatanya seperti sekarang itu, masyarakat Pulau Bawean sebagian sudah bisa menikmati air bersih. Pak Teguh, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan hasil karya dari mahasiswa dan dosen UPN ini? UPN telah membuat showroom ya, dari teknologi tepat guna itu kepada masyarakat ya, yang ingin melihat atau mencoba atau mengimplementasikan karya-karya. UPN siap untuk mengabdikan seluruh karya ini untuk kepentingan masyarakat. Baik. Termasuk juga mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun konsultasi teknis tentang bagaimana mengelola produk-produk agar mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya itu. Pak Purnomo, terakhir apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat saya terkait kira pertahanan ini negara kita? Sesuatu yang baik yang sudah dimulai. Saya kira sesuatu yang sudah dimulai itu perlu terus dilanjutkan, dipertahankan, dan tentu kalau perlu dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga ini sangat bermanfaat sekali bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya, dan tentu kami akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Baik, Purnomo Yuskiantoro, Menteri Pertahanan, dan juga Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto MP, Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami saat ini. Dan pemirsa, memang kalau kita bicara mengenai pertahanan, tadi kita sudah membahas ada banyak sekali faktor-faktor dan semuanya itu memang membutuhkan dukungan. Bahwa pertahanan itu bukan semata-mata milik militer. Akademisi salah satunya yang diwujudkan oleh UPN Veteran yang memang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan juga berupaya untuk mewujudkannya agar bagaimanapun kita bisa benar-benar menjaga ketahanan negara Republik Indonesia, karena ketahanan bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja, tapi tanggung jawab dari seluruh warga negara. Demikian program Dialog Titik Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.